Jadi kalau demikian kita tidak akan pernah mengalami dan tidak bisa mendengar Yesus yang bangkit itu. Sering ke gereja gak? Sering ya. Apa yang terjadi dalam perayaan Ekaristi? Pertama-tama apa? Anda mau minta apa pada Tuhan? Pengampunan. Tuhan kasihanilah. Nanti Romo Dua Sumber Agung berdoa untuk kita semua supaya masuk surga bersama Bunda Maria. Mohonkan diberi pengampunan juga, dikasihani oleh Tuhan. Dua Sumber Agung. Pada saat nanti anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah. Pada saat kita mau bersatu padu dengan Yesus dengan menyantap tubuh dan darahnya. Jelas ya, kalau kita bersih, kita diampuni, itu pasti bisa mendengarkan sabda Tuhan, bisa mendengarkan apa yang Dia kehendaki dalam hidup kita di dunia ini sebagai anak-anak Allah. Kita sudah menjadi putra putri Allah ya, karena sudah mengalami kasih pengampunan Tuhan itu, kasih karunia Tuhan, karya penebusan itu melalui pengampunan baptis kita. Dan itu berproses, iman yang mendalam itu berproses terus menerus. Kita dilengkapi dengan selalu ingat bahwa aku walaupun ya sebagai putra putri Allah penuh dengan roh juga, tapi aku juga mempunyai roh kuda itu yang kadang-kadang membuat kita nggak layak di hadapan Tuhan. Dan terkasih, kita bertanya apa yang kita wariskan pada anak cucu kita. Tadi malah betapa perang, bencana alam, tanah tidak subur. Kita di mana-mana membangun, itu pembangunan juga membuat tanah tidak subur. Sawah menjadi perumahan. Jadi pikirkan, pohon ditebang karena kesalahan, karena mamon, karena nggak mengikuti kehendak Roh Kudus itu, karena mengikuti kehendak roh kuda kita ini. Mendidik anak pun sama. Ya, kita maunya anak kita bahagia kan ya, tapi jangan instan, perlu proses. Kita bisa melihat bagaimana iman Thomas pun berproses. Jelas, supaya pelan-pelan kita belajar ya. Saya korbannya sedikit katekesis supaya sedikit dipahami kan. Itu semoga kita mewariskan iman tadi. Keren kan ya? Iman yang macam apa yang kita wariskan? Jangan iman-iman yang sesuai dengan kehendakku sendiri. Kita percaya sesuai dengan kehendak sendiri. Aku percaya apabila Yesus seperti ini, bukan seperti yang diwahyukan kitab suci. Yesus harus jadi penyembuh. Yesus dari ini memberikan saya ini itu segala. Kita memaksakan kehendak kita sendiri pada Tuhan kita. Kalau nggak dikabulkan marah-marah. Ya. Dan terkasih, kita sering bertindak sebagai Allah, sebagai Tuhan atas diri kita sendiri dan atas orang lain, kehidupan orang lain. Itu yang harus kita sadari dan kita mohon ampun pada Tuhan. Di minggu kerahiman ilahi ini kita mohon ampun supaya mata kita dicelikan, mata batin kita dicelikan, telinga batin kita disembuhkan supaya bisa mendengar apa yang Tuhan kehendaki itu. Dengan demikian kita mengalami Tuhan Yesus yang bangkit, yang mengubah kita, yang ketakutan menjadi orang yang sangat damai sejahtera. Jelas ya, kelihatan berubah. Takutan itu membuat kita nggak damai sejahtera. Anda takut anaknya nggak berhasil, itu
itu bukan berarti tidak beriman. Yang penting dia diproses supaya sungguh beriman, sungguh mengalami damai sejahtera Tuhan itu dalam hidupnya. Orang mengalami damai sejahtera nggak ketakutan, mau belajar apapun bisa, mau bekerja apapun bisa, mau apapun, karena diberi kuasa, diberi kekuatan oleh Tuhan Yesus Kristus itu. Ya, semoga sadar kepenuhan Roh Kudus itu kan kita udah terima dalam sakramen Krisma. Apakah anak kita dibaptis bayi, 5 komuni pertama, sakramen Krisma dan sebagainya, sakramen pengampunan dosa menjadi sesuatu yang bukan kewajiban, tapi sesuatu yang kita rindukan. Ekaristi, baca kitab suci, berdoa bersama. Ya bukan sekedar warisan iman yang macam apa. Kalau kita sendiri nggak mengalami, orang tua sebagai orang tua dan anak-anak kita harus mengalami seperti itu. Semoga kita sungguh mengalami Yesus yang bangkit. Dia terkasih bingung kan ya, kapan saya mengalami Yesus yang bangkit, Romo? Kapan? Kalau menurut Injil kan dikatakan para murid harus ke Galilea gitu. Galilea di mana dia bisa berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Di mana Galilea kita? Ditanya, di mana? Kalau kita sebagai orang tua, sebagai yang lebih beriman apapun namanya, sudah dewasa itu, mengalami Yesus yang bangkit, itu bisa kita wartakan kepada anak cucu kita. Disitulah Yesus yang bangkit bisa kau jumpai. Atau buatlah telinga batin, mata batin terbuka untuk bisa melihat dan mendengarkan Yesus yang bangkit itu dalam hidupmu. Terima kasih. Saya bertanya lagi, di mana? Di mana Galilea kita? Keluarga? Kita tidak bisa membatasi pengalaman akan Yesus yang bangkit itu. Pada saat kita membuka jendela pagi hari, kita menghirup udara yang segar, di mana ada damai sejahtera dalam hatiku itu, Yesus hadir di situ. Bagi saya seperti itu. Pada saat Anda misa Ekaristi sangat jelas. Oleh karena itu kita bersumber pada sakramen Ekaristi ini dalam hidup Kristiani, iman Kristiani kita. Anda datang ke sini bukan sekedar kewajiban, dan itu. Karena saya ingin mengalami Yesus yang bangkit untuk kasih pengampunan Dia yang begitu besar. Saya belajar mengasihi dari Yesus Kristus, bagaimana mengasihi tanpa syarat itu. Sebagai orang tua, sebagai direktur, sebagai apapun kita punya pekerjaan atau karya kita di dunia ini. Itu ya, bersyukurlah Yesus mewariskan begitu dahsyat itu karya penebusannya kepada kita dalam sakramen Ekaristi ini. Kita belajar ya, terus menerus mengamini ini ya, selalu menggali supaya saya berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Matanya nggak kelihatan, Romo, mata saya buta, yang aku dosa dulu ya, atau Tuhan kasihanilah kami, itu sungguh-sungguh aku mau nyesali, supaya kita bisa melihat dan bisa mendengarkan Yesus berkata di dalam Yesus yang hadir dalam Ekaristi. Jelas ya, mata batinnya kita orang-orang istimewa, kita adalah putra-putri Allah, kita orang-orang pilihan, kita orang-orang yang menjadi murid-murid Yesus, putra-putri Allah, orang pilihan yang diundang ke perjamuan Tuhan ini. Ini bukan perjamuan manusia biasa, di perjamuan Tuhan. Nanti DPH juga jangan mengatakan ini karyaku, bukan, ini karya Tuhan. Ibu bapak bukan menjadi pelayan umat, tapi pelayan Tuhan.
Tanggung jawab Tuhan. Bapak Ibu bukan menjadi bapak-bapak anak-anaknya, tapi bapak anak-anak yang punya adalah Tuhan. Tanggung jawab Tuhan. Jelas, bukan mau saya sendiri. Ini harta saya, ini anak saya, mau saya tidak. Tanggung jawab sama yang memberikan anugerah itu kepada kita. Semoga itu ya, pola pikirnya itulah kebangkitan. Ada perubahan, ada pertobatan, ada metanoia, ada dari gelap ke terang dan sebagainya. Mengapa lilin Paskah dinyalakan putih itu? Ya bukan simbol-simbol yang begitu dahsyat. Dan tapi umat kadang-kadang nggak ngerti ngapain ya kita nyalain lilin yang ngapain. Bersumber pada sang terang itu yang hadir dalam perayaan Ekaristi. Jelas ya, semoga kita setelah mengalami Yesus yang bangkit itu menjadi lilin-lilin kecil juga, lilin-lilin Paskah kecil di dalam keluarga, masyarakat, dimanapun kita berada. Biar mereka juga mengalami Yesus yang bangkit dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus itu. Melalui kesaksian yang semacam itu, bukan hanya omong saja, buktinya mana? Ya, warisan apa yang kita berikan pada masyarakat, bangsa dan negara kita di dunia ini? Kalau kita ikut-ikut seperti itu, menambah-nambah sampah, menambah-nambah yang lain, merusak ini, merusak itu, cuek aja nggak peduli, orang tua nggak peduli, kita yang tua-tua nggak peduli, anak-anak muda ya kita juga nggak peduli. Apa artinya mengasihi? Kita sudah dikasih Tuhan, kita mengasihi Tuhan, mengasihi diri kita dan sesama kita. Buktinya apa? Ya kita buktinya kita peduli. Memperhatikan dunia ini semakin panas. Panas gak Bapak Ibu? Udaranya panas gak? Saya panas nih. Ini pakai jubah yang tebal-tebal begini ya. Jubah tipis aja lain kali. Gak usah mewah-mewah, santai-santai aja gitu ya. Yesus gak butuh itu. Yesus butuh hatimu, pertobatan ya dirimu, keluarga, apapun yang Tuhan anugerahkan kita persembahkan kembali pada Tuhan untuk diberkati. Akhirnya dipecah-pecah dan menjadi dibagi-bagikan pada semua orang yang kita jumpai. Semoga shalom itu terjadi. Ya banyak kemiskinan di sana sini. Ada yang sampai dia mengakhiri hidupnya karena uang 10.000 kan itu keterlaluan. Itu saudara kita. Ya, kita sering mengalami kebangkitan atau diingatkan kembali perayaan Paskah, Prapaskah, apa wujudnya? Apa wujud kasih dan kepedulian kita? Apa wujud kesaksian kita? Semoga itu yang terjadi. Kalau kita sungguh-sungguh mengalami Yesus yang bangkit, terjadi perubahan. Ya, saya sering mendengar di sini kelihatannya suci-suci ya, sungguh ya suci ya. Setelah menerima tubuh dan darah Kristus, berdoa suci, niatan yang bagus. Pada saat ke pekarangan akhir berantem, rebutan. Roh muda kita udah mulai lagi nih, luar gereja mulai liar lagi. Gak Roh Kudusnya yang membimbing kita terus menerus. Semoga disadari ya, orang tua juga terhadap anak dan sebagainya berdialog dengan penuh kasih, bukan sebagai orang yang memerintah atau yang berwenang berkuasa untuk tanda petik yang menindas orang, bukan. Kita ingin dia menjadi orang yang sangat istimewa di mata Tuhan, juga sangat istimewa di mata kita semua. Semoga gitu ya, kalau melihat orang lain seperti itu, melihat Yesus yang bangkit hadir dalam orang itu. Semoga dengan demikian kita mampu mengasihi, mampu peduli, dan kita mau memberi kesaksian kepada orang itu. Dengan demikian nama Tuhan dimuliakan dan karya penebusan Yesus Kristus ini tidak sia-sia.
Amin ya. Amin.